Hutang bisa menghanguskan pahala amal ibadahmu. Semoga yang subscribe diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun umumnya mempunyai permasalahan ekonomi keluarga. Ada yang bisa mengatasinya dengan baik tanpa membebani orang lain. Tapi banyak juga yang mencari solusinya dengan berhutang pada yang lebih mampu. Bahkan tidak jarang mengambil kredit ke bank, dan ini bentuk hutang piutang yang lazim dilakukan. Tapi bagaimanakah adabnya? Karena terkadang mungkin ada yang meremehkan hal ini. Jangan remehkan soal hutang piutang. Bila sudah punya kemampuan jangan ditunda-tunda lagi untuk membayarnya. Dalam Islam, hutang diperbolehkan, namun ada adabnya. Ada 11 adab utang piutang dalam Islam, yaitu 1. Jangan pernah lupa mencatat utang piutang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Quran Surat Al-Baqarah, 282. 2. Jangan pernah berniat tidak melunasi utang. Siapa saja yang berutang, sedang ia berniat tidak melunasi utangnya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah gelombang Hasan Sahih. 3. Punya rasa takut jika tidak bayar utang, karena alasan dosa yang tidak diampuni dan tidak masuk surga. Semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali utang. Hadis riwayat Muslim. 4. Jangan merasa tenang kalau masih punya utang. Barang siapa mati dan masih berutang 1 dinar atau dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan diambil amal kebaikannya, karena di sana akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah gelombang sahih. 5. Jangan pernah menunda membayar utang. Menunda-nunda, bayar utang, bagi orang yang mampu, bayar adalah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi. 6. Jangan pernah menunggu ditagih dulu baru membayar utang. Sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam pembayaran utang. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi. 7. Jangan pernah mempersulit dan banyak alasan dalam pembayaran utang. Allah Azza wa Jalla akan memasukkan ke dalam surga orang yang mudah ketika membeli, menjual, dan melunasi utang. Hadis riwayat An-Nasai, dan Ibnu Majah. 8. Jangan pernah meremehkan utang meskipun sedikit. Ruh seorang mukmin itu tergantung kepada utangnya sampai utangnya dibayarkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. 9. Jangan pernah berbohong kepada pihak yang memberi utang. Sesungguhnya, ketika seseorang berutang, maka bila berbicara ia akan dusta dan bila berjanji ia akan ingkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10. Jangan pernah berjanji jika tidak mampu memenuhinya. Dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Isra, 34. 11. Jangan pernah lupa doakan orang yang telah memberi utang. Barang siapa telah berbuat kebaikan kepadamu, balaslah kebaikannya itu. Jika engkau tidak menemukan apa yang dapat membalas kebaikannya itu, maka berdoalah untuknya sampai engkau menganggap bahwa engkau benar-benar telah membalas kebaikannya. Hadis riwayat An-Nasai dan Abu Dawud. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.